Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini saya akan mereview contoh penerapan di halaman 6. Contoh ini mengenai torsi. Sebelum saya ke contoh soal, saya akan mereview sebentar mengenai torsi atau momen gaya. Nah, torsi atau momen gaya ini dilambangkan dengan huruf seperti ini, dibaca tau. Torsi atau momen gaya adalah kecenderungan gaya untuk memutar benda. Secara matematis dirumuskan dengan persamaan tau sama dengan F dikalikan D, di mana taunya adalah torsi, F-nya sama dengan gaya, dan D adalah lengan gaya. Lengan gaya sendiri adalah garis yang ditarik dari poros rotasi sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Nah, garis kerja gaya ini misalkan dalam contoh yang pertama ya, saya mau mencontohkan lengan gaya. Misalkan terdapat sebuah batang ini saya beri nama AB, batang AB dengan porosnya di A, dengan poros rotasi di A ya, di A. Kemudian di B ini diberi gaya, misalkan gaya arahnya ke atas. Yang namanya garis kerja gaya itu garis yang ditarik sepanjang gaya itu bekerja. Jadi kalau misalkan ini ada gaya ke sini, kemudian saya perpanjang ke atas ataupun ke bawah, maka perpanjangan inilah yang disebut dengan garis kerja gaya. Sementara yang dimaksud dengan lengan gaya yaitu garis yang ditarik dari poros rotasi, yaitu titik A. Misalkan di sini titik A sampai memotong, ini kita tarik ya, kita tarik seret sampai memotong tegak lurus. Nah, disinilah ada tegak lurus, jadi siku-siku ya, garis yang ditarik dari poros seret sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya sampai di sini. Itulah yang dinamakan dengan lengan gaya atau D. Nah, bagaimana jika gayanya membentuk sudut seperti ini? Jika gayanya membentuk sudut, ya misalkan gayanya seperti ini, membentuk sudut theta terhadap batang AB, ini. Nah, maka kita harus mencari gaya gaya yang bisa dipotong tegak lurus gitu ya. Jadi nanti kita membuat garis dari sini. Nah, misalkan ini kita tarik garis dari A. Misal ini kita perpanjang dulu ya, kita perpanjang seret. Kemudian ini kita perpanjang ke sana. Nah, ketika kita tarik garis dari A, nah memotong di sini lah, ini kita tidak mendapatkan tegak lurus ya kan. Nah, makanya kita harus menguraikan gaya ini supaya nanti kita mendapatkan gaya yang tegak lurus. Nah, untuk penguraian gaya sudah saya ajarkan di kelas 10. Nah, kita uraikan gaya yang ke sana, yang searah sumbu X, ini nanti kita sebut F cos theta yang ke sana. Kemudian yang searah sumbu Y ini namanya F sinus theta. Misalkan F sinus theta kita perpanjang ke atas ataupun ke bawah, maka ini disebut apa tadi? Garis kerja gaya. Nah, baru kita tarik garis dari poros sampai memotong tegak lurus. Nah, tegak lurus di sini kan ada dipotong loh, dipotong tegak lurus. Nah, maka untuk torsi yang ini, torsinya itu sama dengan tadi kan gaya kali lengan gaya ya. Berarti gaya yang diambil bukan F yang ini, tetapi F yang bisa dipotong tegak lurus. Jadi torsinya sama dengan F sin theta ya, F sin theta. Kemudian lengan gayanya yang mana? Ya tadi yang garis yang ditarik dari poros sampai memotong tegak lurus. Nah, misalkan ke sini, ini kita sebut dengan D. Jadi F sin theta dikalikan dengan D, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke contoh penerapannya. Oh ya, tadi ada yang lupa. Untuk arah torsi ini diambil dari arah yang membentuk sudut terkecil. Maksudnya sudut terkecil adalah sudut dari asal gaya sampai poros rotasi. Misalkan seperti ini. Untuk
torsi arah dari torsi, misal gayanya seperti ini ya, dan poros rotasinya di sini. Nah, kalau kita mau mengarahkan torsi itu ke sana, nah sana, berarti kan besar sekali sudutnya, maka kita ambil yang terpendek, berarti arah torsinya ke sana. Nah, arah torsi yang ke sana ini, nah ini muternya itu kan searah jarum jam ya. Seret ini. Nah, ini searah jarum jam. Jadi diberi tanda positif. Kalau nanti torsinya itu memutar berlawanan jarum jam, diberi tanda negatif. Contoh penerapan di halaman 6. Perhatikan gambar berikut. 3 buah gaya bekerja pada batang AD yang bermassa 2 kg. Seperti gambar tersebut ya. Hitunglah resultan momen gaya terhadap titik B. Nah, di sini ada kata-kata hitung resultan momen gaya terhadap titik B. Berarti yang dijadikan poros adalah titik B ya. Porosnya berada di titik B. Kemudian ada kata-kata juga bermassa 2 kg. Nah, kalau batangnya itu ada masanya, berarti batang ini memiliki berat. Jadi nanti selain ada gaya F1, F2, dan F3, juga ada yang dinamakan gaya berat ini. Nanti di pembahasannya ada ya, gaya berat yaitu W sama dengan M kali G. Nah, dari soal diketahui, ini sudah saya gambar, untuk F1 ini bekerja di titik A. Ya, F1 bekerja di titik A dan besar dari F1 adalah 5 Newton. Kemudian ada F2. F2 bekerja di titik B sebesar 8 Newton. Jarak antara AB adalah 20 cm. Kemudian di titik C ini terdapat F3. F3 sebesar 4 Newton. Nah, dan membentuk sudut. Sebentar, sudutnya ternyata 30 derajat. Seperti ini. Nah, kita ketahui jarak AB 20 cm, kemudian jarak BC 55 cm, dan jarak CD adalah 15 cm. Nah, karena tadi batangnya itu bermassa, maka batang ini memiliki berat. Nah, titik berat dari suatu batang itu terletak di tengah-tengahnya, misalnya di titik E. Jadi titik E ini terletak di tengah-tengah batang AD, terletak di tengah-tengah batang AD, sehingga jarak AE sama dengan jarak ED ya, di tengah-tengah. Kalau kita jumlahkan semua, maka panjang dari batang AD adalah 90 cm. Berarti kalau E di tengah-tengah, besarnya sama dengan 90 dibagi 2, yaitu 45 cm. Jadi panjang AE sama dengan panjang ED sama dengan 45 cm. Yang ditanya adalah resultan torsi di titik B. Ingat, kalau resultan torsi di titik B berarti B adalah porosnya. Berarti di sini adalah poros rotasi. Nah, gaya-gaya yang bekerja yaitu F1. F1 menghasilkan torsi terhadap titik B. Kenapa? Karena ada jarak ya, ada lengan gaya antara F1 dengan titik B. Berarti nanti untuk sigma tau B itu sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau 4. Tau 1 ini merupakan torsi yang dihasilkan oleh F1. Tau 2 adalah torsi yang dihasilkan oleh F2. Tau 3 torsi yang dihasilkan oleh F3. Sedangkan tau 4 adalah torsi yang dihasilkan oleh gaya. Untuk tau 1 yaitu F1 dikalikan D1. Gaya yang pertama dikali dengan lengan gaya yang pertama. Ditambah F2 kali D2 untuk tau 2. Tau 3 berarti ya F3 kali D3. Ingat rumus torsi tadi ya, F kali D. Torsi sama dengan F kali D. Yang tau 4 ya berarti F4 kali D4.
Nah, untuk F1D1, F2D2 tidak perlu dirubah karena sudah tegak lurus. Yang perlu dirubah adalah F3. Perhatikan F3 ini membentuk sudut 30 derajat. Maka harus kita proyeksi ya. Kita ambil yang tegak lurus yang searah sumbu Y yaitu F3 sin 30. Maka di sini F3-nya saya ganti F3 sin 30 derajat dikalikan D3. D3 adalah lengan gaya untuk F3 sin 30 ditambah W gaya berat ini dikali dengan D4. Sekarang kita sudah masuk pada arah daripada torsinya. Jadi nanti ada perubahan seperti ini. Untuk yang F1 tetap positif, tetap di sini tetap positif. Kenapa? Karena torsinya ya positif. Nah, F1 kalau arahnya ke B, nah berarti kan ke sana. Seret muter ya, muternya ke sana. Seret, ingat putaran jarum jam. Nah, kalau muternya ke sini berarti searah jarum jam sehingga tau 1 diberi tanda positif. Jadi F1 D1 positif. Kemudian untuk F2-nya kita beri tanda positif. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang F3. Nah, F3-nya kalau mau ke B, ingat porosnya di B ya. Arahnya kan ke sini, seret ya. Muternya itu ke kiri gini. Berarti berlawanan jarum jam, muternya ke kiri. Sehingga torsinya bertanda negatif. Jadi yang tadi awalnya plus kok jadi min karena torsinya ini sebenarnya negatif. Misalkan kamu taruh negatifnya di sini langsung boleh saja ya. Kamu sudah menentukan arah torsi dari awal berarti nggak apa-apa. Ditulis di sini pun juga tidak apa-apa. Jadi negatif F3 sin 30 derajat kali D3. Kemudian untuk yang gaya berat atau W, coba lihat gaya berat kemudian ke poros B. Arahnya ke kanan ya, seret ke sana ya, seret gini ya. Berarti searah jarum jam. Jadi torsinya diberi tanda positif. Untuk lengan gayanya D1 20 cm sama dengan 0,2 meter. Ingat lengan gaya garis yang ditarik dari poros titik B sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Nah, ini kalau ditarik dari poros sampai memotong tegak lurus berarti tegak lurusnya di sini ya. Jadi untuk F1 lengan gayanya 20 cm. Kalau dijadikan meter menjadi 0,2. Untuk D2 berarti lengan gaya untuk F2. Nah, karena F2 terletak di poros, maka lengan gayanya sama dengan 0. Untuk D3 di sini ya. Untuk gaya yang ketiga kita ambil F3 sin 30 derajat. Kita tarik garis dari poros sampai memotong, kita tarik dari poros seret sampai memotong tegak lurus di sini ya, tegak lurusnya. Nah, berarti 55 cm atau 0,55 meter. Kemudian untuk D4 berarti garis yang ditarik dari poros sampai memotong tegak lurus ini, tegak lurus garis kerja gayanya. Jadi tegak lurusnya di sini, seret. Nah, tegak lurus garis yang ditarik dari poros sampai memotong tegak lurus ya. Jadi untuk AE tadi kan 45. Berarti kalau dikurangi 20 berarti tinggal 25 ya. Jadi lengan gaya untuk W untuk gaya yang keempat yaitu 25 cm atau 0,25 meter. Nilai ini kita masukkan ke persamaan ini ya, di bawahnya sigma tau B ya, sigma tau B sama dengan F1 kali D1. F1-nya 5. Ini 5, D1-nya 0,2 berarti 5 kali 0,2 positif tadi torsinya karena searah jarum jam. Kemudian ditambah F2 nya 8 dan lengan gayanya 0. Kemudian dikurangi torsi yang ketiga ya karena berlawanan dengan jarum jam. F3 nya 4 sin 30 derajat setengah ya, nilai sin 30 derajat itu setengah dan D3 nya 0,55 meter. Kemudian ditambah gaya berat ini diperoleh dari
massa batang dikalikan percepatan gravitasi. M-nya 2 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi berat batangnya 20 Newton. Nah, jadi W-nya sama dengan 20 dikali D4 0,25. 5 kali 0,2 itu 1, kemudian 8 kali 0, 0, 4 kali setengah 2, 2 kali 0,55 itu 1,1, ditambah 20 kali 0,25 sama dengan 5. Hasilnya positif 4,9 Newton meter. Karena positif berarti torsinya cenderung memutar batang searah jarum jam. Kalau di LKS kamu itu diberi tanda negatif karena kesepakatan awal. Kalau searah jarum jam diberi tanda negatif dan berlawanan positif. Tapi yang saya jelaskan tadi sebaliknya, yang searah diberi tanda positif dan yang berlawanan diberi tanda negatif. Tidak apa-apa, yang penting sudah kesepakatan dari awal ya, karena memang di buku-buku itu juga ada yang berbeda. Nah,